Tuan Chen perkasa. Saat Ji Yun melihat Chen Ping menang, dia berteriak gembira. Kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka baru saja mengkhawatirkan Chen Ping, tetapi tidak perlu khawatir sekarang. Tuan Chen luar biasa, Tuan Chen 666. Belum lagi betapa bersemangatnya Shen Jizi, mengibarkan bendera dan berteriak, dia akan memenangkan banyak uang kali ini. Saat Shen Jizi berteriak, manajer Liu menatapnya dengan dingin, mengagetkan Shen Jizi dan menutup mulutnya. Paviliun Master Qian melambai ringan ke arah sudut ring, dan formasi di sekitar ring menghilang seketika. Saat formasi menghilang, manajer Liu melompat dan menyerang Chen Ping. Semua orang di keluarga Mu dan Tan Rongkun juga mengikuti mereka ke atas ring. Setelah melihat ini, kepala istana-istana Guanghan buru-buru memimpin banyak orang suci dari istana Guanghan untuk maju. Alasan mengapa dia membawa begitu banyak orang ke sini adalah untuk mencegah orang-orang seperti keluarga Mu melompati tembok dan menindas beberapa orang. Chen Pingping menghadapi manajer Liu yang menyerangnya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tiba-tiba meninju. Ribuan cahaya emas bermekaran dari tangan Chen Ping, dan kekuatan mengerikan menyebabkan banyak biksu di sekitarnya terbang mundur. Tanpa penghalang formasi, semua orang benar-benar bisa merasakan kekuatan pukulan Chen Ping. Manajer Liu juga mengerutkan kening, melambaikan telapak tangannya di depan dadanya, dan memblokir pukulan Chen Ping. Tuan Liu, saya mengatakannya sebelum pertarungan. Dalam pertarungan hidup atau mati, Anda menyerahkannya pada takdir. Bagaimana Anda bisa mencari kesalahan? Paviliun Master Qian juga berjalan ke ring dan bertanya kepada manajer Liu dengan sedikit cemberut. Bunuh tuan muda kita, Chen Ping ini harus mati, jika tidak, bagaimana saya bisa mengikuti instruksi tuan? Manajer Liu berkata dengan tatapan mematikan di matanya. Sekarang Mu Qing adalah satu-satunya anak dari keluarga Mu, dan sekarang dia dibunuh oleh Chen Ping. Manajer Liu tidak tahu bagaimana dia bisa mengikuti instruksi kepala keluarga Mu. Jika Chen Ping tidak ditahan, manajer Liu pasti akan dihukum ketika kepala keluarga Mu meninggalkan negara itu. Manajer Liu, jika Anda ingin menindas minoritas, istana Guanghan tidak takut kepada Anda. Apakah menurut Anda orang-orang suci di istana Guanghan semuanya vegetarian? Penguasa istana Guanghan memegang pedang es di tangannya dan berkata dengan niat membunuh. Istana Guanghanmu bukan apa-apa. Jika kamu berani menghentikannya, istana Guanghanmu juga akan hancur. Manajer Liu sama sekali tidak menganggap serius istana Guanghan. Oke, ayo kita coba. Setelah kepala istana-istana Guanghan selesai berbicara, semua orang suci di bawah komandonya menunjukkan senjata mereka, dan semburan udara sedingin es keluar dari tubuh mereka. Semuanya, tolong jangan impulsif. Jika kalian memulai perkelahian, seluruh kota Nanjing akan menderita. Terlebih lagi, terakhir kali kamu bertarung dengan senjata, bahkan pemilik domain muncul dan memperingatkanmu. Jika kamu bertarung dalam skala besar kali ini dan membuat marah pemilik domain, kamu akan mengetahui konsekuensinya. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada seorang pun yang masih hidup di istana Guanghan dan keluargamu. Jika penguasa wilayah ingin menghancurkan keluargamu, itu bukan masalah hanya melambaikan tangannya. Paviliun Master Qian tahu bahwa dia berbicara dengan enteng, jadi dia mengeluarkan Master Wilayah. Orang lain mungkin tidak tahu tentang penampilan Tuan Wilayah, tetapi sebagai Master Paviliun dari Paviliun Wantong, Master Paviliun Qian masih mengetahuinya dengan baik. Benar saja, begitu Tuan Qian selesai berbicara, Tuan Istana Guanghan dan manajer Liu semua memandangnya. Aura pembunuh dalam diri keduanya juga sangat tertahan. Lagi pula, tidak ada yang berani membuat pemilik wilayah tidak bahagia. Itu tidak hanya meminta kematian, tapi juga menghancurkan keluarga. Setelah ragu-ragu sejenak, manajer umum Liu menghela napas, menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Nak, doakan dirimu baik-baik saja. Saat tuan kita keluar dari pengasingan, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan." Setelah mengatakan itu, manajer Liu pergi dengan tubuh Mu Qing,
Dia tidak berani menyinggung tuan wilayah. Jika dia benar-benar menyinggung tuan wilayah, keluargamu akan hancur total. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membunuh Muking. Manajer Liu pergi dan mengabaikan Tan Rongkun. Tan Rongkun memandang Chen Ping, lalu berbalik dan pergi. Adapun meminta keluargamu membantu mengantarkan beberapa biksu, Tan Rongkun tidak akan menyebutkannya lagi. Muking sudah meninggal, dan keluargamu hanya akan mengikuti mereka ke darah dan sekte tulang. Itu tidak penting lagi. Melihat semua orang telah pergi, kepala istana-istana Guanghan menghela nafas lega. Jika baru saja terjadi perkelahian, itu akan berakhir dengan situasi di mana kedua belah pihak akan kalah. Tuan Paviliun Qian, terima kasih banyak. Chen Ping mengikuti Paviliun Master Qian untuk mengucapkan terima kasih. Jika Paviliun Master Qian tidak maju, mungkin baru saja terjadi perkelahian. Tuan Chen, terima kasih atas apa yang saya lakukan. Itu adalah kemampuan Anda sendiri. Tapi sebaiknya Anda meninggalkan kota Nanjing sesegera mungkin. Jika Anda menunggu kepala keluargamu keluar dari pengasingan, saya khawatir kamu akan mendapat masalah. Paviliun Master Qian berkata kepada Chen Ping. Saya mengerti. Tentu saja dia tidak akan menunggu di sini sampai kepala keluargamu keluar dan menimbulkan masalah baginya. Dia harus segera kembali ke Sekte Jiwa Iblis, dan kemudian mengikuti pemimpin Sekte Jiang untuk menemukan di mana Sekte Darah dan Tulang berada. Jika dia dapat mengumpulkan cukup banyak tulang Raja Iblis Ciyun, dan ketika Raja Iblis Ciyun memulihkan tubuhnya, Chen Ping akan dapat mengandalkan Raja Iblis Ciyun dan menjadi tak terkalahkan di dunia surga dan manusia. Tuan Chen, selanjutnya Anda akan pergi kemana? Saya bisa mengantar Anda. Penguasa istana Guanghan bertanya. Chen Ping menjelaskan rencana perjalanannya kepada kepala istana-istana Guanghan. Ketika dia mendengar bahwa Chen Ping akan pergi ke Sekte Jiwa Iblis dan kemudian menemukan Sekte Darah dan Tulang, kepala istana-istana Guanghan memutuskan untuk pergi bersama lusinan orang suci. Chen Ping tidak menolak. Bagaimanapun, Chen Ping masih belum tahu apa kekuatan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua Master Sekte Jiang. Setelah Chen Ping mengucapkan selamat tinggal kepada Paviliun Master Qian, dia membawa istana Master Istana Guanghan dan yang lainnya ke pesawat di alun-alun, bersiap untuk meninggalkan kota Nanju. Tuan Chen. Tepat ketika Chen Ping hendak naik ke pesawat dan pergi, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Chen Ping melihatnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah mesin ajaib. Sen Jizi berlari dengan terengah-engah dan berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, Anda bertaruh pada diri Anda sendiri untuk menang. Mengapa Anda tidak menukarkan koin roh? Saya sudah menukarnya dan memenangkan banyak. Setelah mengatakan itu, Sen Jizi menepuk-nepuk kantong uangnya yang menggembung, lalu mengeluarkan selusin koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Chen Ping. Ini adalah apa yang saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih, saya memenangkan banyak uang. Melihat penampilan Sen Jizi, Chen Ping tersenyum dan berkata, Paviliun Wantong memiliki cabang di mana-mana. Saya bisa menukarnya di tempat lain. Tidak apa-apa. Mengenai apakah Anda dapat memenangkan uang, itu bukan karena Anda mengenal orang dengan baik. Anda harus memenangkan uang ini. Sen Jizi tersenyum canggung. Jika dia tidak tinggal bersama Chen Ping untuk sementara waktu dan mengetahui kekuatan Chen Ping, Sen Jizi tidak akan bertaruh pada Chen Ping. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Sen Jizi, Chen Ping meminta Ji Yun untuk memulai pesawat dan mulai menuju Sekte Jiwa Iblis. Hampir tidak ada seorang pun dari kepala istana-istana Guanghan dan para orang suci yang pernah terbang dengan pesawat, jadi mereka semua sangat penasaran dan terus melihat-lihat di pesawat itu. Anda juga bisa melihat pemandangan luar melalui lubang intip, dan juga terdapat ruangan untuk istirahat, tidur dan berlatih. Saya tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan spiritual saya, ini sangat menyegarkan. Pantas saja Paviliun Wantong memiliki sumber keuangan yang begitu kuat, dan kekuatan di berbagai tempat tidak berani memprovokasi. Ternyata terbang dengan pesawat itu nyaman sekali. Ada banyak kapal udara di Paviliun Wantong.
Banyak biksu yang ingin menaiki kapal udara di Paviliun Wantong. Sekali perjalanan menghabiskan banyak uang. Sekarang kita bisa naik pesawat tanpa mengeluarkan uang. Hebat, Lan Yingying berkata dengan kaget. Pesawat ini memang cukup nyaman. Kepala istana Guanghan juga berkata dengan sedikit terkejut. Keluarga Ji Yun memiliki cukup banyak kapal udara ini. Keluarganya juga menggunakan kapal udara untuk menarik pelanggan guna menghasilkan uang. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, setelah mendengar bahwa keluarga Ji Yun memiliki banyak kapal udara seperti itu, banyak orang suci memandang Ji Yun dengan kaget. Jika bukan karena aturan istana Guanghan, banyak orang suci mungkin akan jatuh ke pelukan Ji Yun. Generasi kedua yang kaya seperti itu jarang terjadi. Setelah tiba di Sekte Jiwa Iblis, Chen Ping memperkenalkan kepala istana Guanghan dan Master Sekte Jiang. Setelah beberapa hari berkultivasi, Master Sekte Jiang dan murid dari Sekte Jiwa Iblis tidak lagi terluka parah. Ini juga berkat ramuan Chen Ping. Chen Ping dan yang lainnya tidak tinggal terlalu lama di Sekte Jiwa Iblis, tetapi dipimpin oleh Master Sekte Jiang untuk mulai mencari lokasi Sekte Darah dan Tulang. Bagaimanapun, Master Sekte Jiang berasal dari sekte yang sama dengan mereka. Baik itu aura di tubuhnya atau kebiasaan tertentu, Master Sekte Jiang memahami semuanya. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit untuk menemukan lokasi Sekte Darah dan Tulang, ini hanya masalah waktu. Ketika Chen Ping memimpin semua orang untuk menemukan lokasi Sekte Darah dan Tulang, Tan Rongkun memanggil semua murid di dalam Sekte Darah dan Tulang. Tubuh fisik di Chongjing juga telah pulih, dan mereka semua duduk di aula utama. Kali ini, Tan Rongkun gagal membawa kembali para biksu, yang menyebabkan kekurangan sumber daya di Sekte Darah dan Tulang. Anda pasti tahu kalau orang-orang ini berlatih dengan menghisap darah manusia dan memakan tulang manusia. Kakak kedua, bukankah kamu akan membawa beberapa biksu kembali kali ini? Mengapa kamu kembali sendirian? Di Chongjing bertanya. Hei, jangan sebutkan itu. Muking dibunuh dengan pedang di atas ring. Bagaimana aku bisa mengikuti keluargamu dan meminta seorang biksu? Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri di masa depan, tapi begitu kakak senior menerobos, akan mudah bagi kita di masa depan. Kata Tan Rongkun. Apa? Dia dibunuh dengan pedang. Kekuatan macam apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Muking? Bagaimana dia bisa membunuh biksu Mahayana tingkat pertama? Wajah di Chongjing penuh rasa tidak percaya. Alam kesengsaraan tingkat ketujuh adalah Chen Ping yang sama yang dikejar oleh aliansi penyegel iblis. Orang ini benar-benar aneh. Dia jelas berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tetapi kekuatan ledakannya sangat tinggi. Orang ini tidak hanya sangat sakti, tapi dia juga telah memadatkan Dharmakaya. Itulah Dharmakaya yang asli. Sungguh aneh. Tan Rongkun masih merasa ketakutan saat memikirkan pertarungan Chen Ping dengan Muking. Alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Membunuh Muking dengan satu pedang. Di Chongjing mengerutkan kening. Dia juga memikirkan Chen Ping yang bertarung dengannya ketika dia berada di Sekte Jiwa Iblis. Hanya saja dia belum pernah bertemu Chen Ping, tidak mengenalnya, dan tidak mengetahui identitas Chen Ping. Namun, mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Di seluruh dunia para dewa dan manusia, mungkin tidak banyak orang yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh dan dapat membunuh mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Dunia. Kakak kedua, beritahu aku seperti apa rupa Chen Ping. Apakah dia pemuda yang kutemui di Sekte Jiwa Iblis? Dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, tapi saya bukan tandingannya. Pada akhirnya, bahkan tubuh fisiknya pun hancur. Di Chongjing bertanya. Melihat ini, Tan Rongkun buru-buru menjelaskan penampilan Chen Ping secara detail. Ketika Di Chongjing mendengar ini, matanya melebar dan dia berkata, ya, itu dia. Ternyata orang ini adalah Chen Ping. Saya dikalahkan oleh orang ini. Petik 2. Pantas saja dia bisa membunuh Muking dengan satu pedang. Dia punya banyak rahasia tentang perasaannya. Di Chongjing mengerutkan kening, matanya penuh amarah.
Sialan, anak ini di sini untuk merusak hal yang baik. Saat kamu mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya, kamu harus membunuhnya. Sekarang kita harus berlatih secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita, dan sumber daya pelatihan yang diberikan kepada kakak senior tidak boleh terputus saat ini. Setelah Tan Rongkun selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat murid-murid sekte darah dan tulang di sampingnya dan berkata, berapa banyak biksu yang telah kita penjarakan sekarang? Apakah kita memiliki cukup uang untuk dilatih oleh kakak senior? Kembali ke paman kedua, kita hanya memiliki selusin biksu sekarang, dan banyak dari mereka berada di alam penggabungan. Hanya ada beberapa biksu alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah kelas 2 dan 3. Kekuatan mereka terlalu rendah, dan saya khawatir mereka tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Murid itu mengatakannya dengan jujur. Ketika Tan Rongkun mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, bahwa aku melihat. Segera, Tan Rongkun dan yang lainnya berjalan menuju bagian belakang aula gerbang darah dan tulang.